Banyak hal yang tak terduga terjadi di dalam kehidupan kita. Biasanya ketika hal yang tidak terduga itu terjadi, muncul pertanyaan, berbagai macam protes atau keingintahuan mengapa itu terjadi. Dan tak terduganya satu peristiwa atau kejadian di dalam hidup kita sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun dari kita yang maha tahu. Kita begitu terbatas, sehingga banyak hal-hal yang tak terduga terjadi dalam hidup kita. Inilah sebenarnya bagian dari iman, karena iman selalu mengandung misteri. Dalam setiap peristiwa dan kejadian yang ada, Tuhan yang dengan misteri dan rahasianya itu sesungguhnya perlu diselami dan dipahami dengan kacamata iman yang lebih baik lagi. Pada saat kita tidak dapat menyelami ketidakterdugaannya Tuhan itu, dan saat misteri itu menjadi pertanyaan yang tak kunjung terjawabkan, maka pada saat itulah sebenarnya kita perlu percaya dan lebih mempercayakan hidup lagi kepada Tuhan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa behind every misery there is always mystery. Di balik segala macam kesengsaraan ada ketidakterdugaan atau ada misteri yang terjadi. Disinilah pembelajaran kita sebagai orang percaya untuk supaya berjalan bersama dengan Tuhan yang pada dasarnya memang Dia juga tidak terduga. Segala tentang Tuhan banyak hal yang mengandung misteri dan kita memang tidak mudah untuk memahaminya. Tetapi bersama dengan Tuhan dan dengan keterbukaan iman kita, maka ketidakterdugaan Tuhan kita itu akan menjadi sahabat kita, berjalan dalam ketidakterdugaan, tetapi bersama dengan Tuhan yang selalu terbuka memimpin kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini. Masih lanjutan dari Mazmur 139. Kali ini ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Kutipan ayat yang ke-8 ini merupakan satu bagian dari pertanyaan retorik yang Daud pernah ungkapkan. Si penulis Mazmur ini yaitu Daud pernah bertanya, kemanakah kami dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Mazmur 139 adalah sebuah doa di mana Daud itu berbicara kepada Tuhannya. Tapi bicaranya Daud kepada Tuhan ini berangkat dari sebuah bukan saja pemahaman dia tentang Tuhan. Berdasarkan pembelajarannya sebagai orang Yahudi dengan ajaran-ajaran tentang Yahweh atau Allah yang diajarkan itu, Daud juga mempunyai pemahaman yang sangat dalam tentang Allahnya. Dan namun doa yang dilantunkan di dalam Mazmur 139 ini bukan sekedar berangkat dari sebuah pemahaman tetapi pengalaman. Daud sendiri pernah mengalami bagaimana kedagingannya menguasai dan dia pernah jatuh dalam dosa sehingga mendukakan roh Allah. Namun dia memahami bahwa sejatuh-jatuhnya dia, sejauh-jauhnya dia lari dari hadapan Tuhan, Tuhan mengejarnya, tidak pernah membiarkan dia lepas dari genggaman tangan Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan Daud bertanya, kemana saya dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemanapun saya pergi, Engkau ada. Dan di sini ditegaskan ada dua hal yang Daud katakan, jika aku daki langit, Engkau di sana. Jika aku taruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau juga ada di situ. Dua kontras yang diungkapkan oleh Daud tentang langit dan dunia orang mati, atau dalam terjemahan yang lain dikatakan di tempat yang paling dalam. Pertama, ketika Daud mengatakan jika aku mendaki ke langit, itu tempat yang tertinggi, Tuhan ada di sana.
Namun jika aku menaruh tempatku tidurku di yang terdalam dan terbawah, di situ pun Engkau. Dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, Daud mau mendeskripsikan bahwa Tuhan ada di sana. Ini yang menjadi kekuatan Daud ketika dia mengalami berbagai macam petaka dan musibah menimpa hidupnya. Begitu pula kejatuhan-kejatuhannya. Kita seringkali berpikir pada saat kita jatuh di dalam dosa atau pada saat kita sedang menderita sengsara, Tuhan tidak ada di tengah-tengah kesengsaraan itu. Tuhan tidak ada di tengah-tengah kejatuhan kita. Tuhan juga tidak ada di tengah-tengah penderitaan, peperangan, atau berbagai macam hal yang kita pikir Tuhan tidak ada di sana. Bukankah pola-pola pikir kita seringkali menganggap Tuhan itu ada di bait sucinya? Amin, benar, sesungguhnya memang Dia ada di bait sucinya. Tapi jangan lupa Dia karena begitu maha suci, Dia pun bahkan sanggup melihat hal-hal yang penuh dengan kekotoran itu. Bukan karena Dia maha suci sehingga Dia tidak dapat melihat hal-hal lain yang tidak suci. Ketika Dia di tempat yang maha tinggi, bukan berarti lalu kemudian Dia tidak dapat melihat yang maha bawah, yang maha rendah itu. Tetapi Tuhan sanggup karena Dia maha kuasa. Tuhan bukan saja tak terduga akan kemahatauannya. Di dalam Mazmur 139 ayat 1-6 itu bicara tentang kemahatauan Allah yang tak terduga itu. Ada misteri di dalam kemahatauan Tuhan. Dan sekarang di dalam ayat 7 dan selanjutnya dan ayat 8 yang tadi dibacakan, ini bicara tentang ketidakterdugaan Allah di dalam kehadirannya, di dalam Dia berserta dengan orang-orang percayanya. Kita seringkali berpikir Tuhan tidak ada bersama dengan saya ketika saya sedang jauh dari Tuhan. Tuhan justru sanggup mengejar kita pada saat kita jauh daripadanya. Di tempat-tempat tidur dunia orang mati dikatakan demikian, di situ pun Engkau. Kita seringkali mengkotak-kotakan atau membatasi Tuhan seolah-olah Dia hanya ada di tempat-tempat tertentu dalam hidup kita. Tapi bukan di segala tempat dan aspek hidup kita, Tuhan bersama dengan kita. Bersama dengan kita, Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Dia tidak pernah menjauh dari kita sesungguhnya. Ini yang menyebabkan Allah kita adalah Allah yang tak terduga kemahakuasaannya. Dia sanggup berada dimanapun kita berada. Selagi dan tentu saja ketika kita mau hidup percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan itu yang tidak terduga kuasanya, tidak terduga kemahatauannya, tidak terduga pula kehadirannya. Dia melampaui ruang dan waktu karena Dia adalah Roh. Bahkan di tempat-tempat yang kita pikir Tuhan tidak ada di sana, justru Dia sudah ada di sana. Hari ini ketika kita berhadapan dengan sebuah situasi yang begitu sulit, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita di masa sulit ini. Bahkan sesungguhnya sebelum kita menghadapi masa sulit ini, Tuhan sudah terlebih dulu ke masa sulit ini. Karena Dia menguasai ruang dan waktu, melampaui ruang dan waktu. Dan pada saat ini ketika kita sedang mengalami ketakutan, masa depan, hari esok nggak tahu bagaimana nanti, ingat bahwa di tempat-tempat yang kita tidak tahu itu pun sesungguhnya Tuhan Maha Tahu dan Dia sudah ada di sana, mau menemani kita. Karena itu di dalam penerapan hal ini terhadap hidup kita saat-saat ini adalah yakinilah bahwa sebelum kita dihantarkan kepada satu situasi dan kondisi yang mungkin tidak bersahabat atau mungkin sulit bagi kita, Tuhan sudah lebih dulu ada di sana. Dia yang sedang mempersiapkan kita. Begitu juga dalam keadaan-keadaan yang kita nggak tahu misteri apa hari esok yang belum tahu bagaimana terjadinya. Ingat bahwa kasih-Nya yang tak terduga, kuasa-Nya yang tak terduga, kemahatauan yang tak terduga, dan kemahadiran yang tak terduga, itu selalu menaungi kita. Tetaplah percaya dan percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya. Amin.